Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Izinkanlah saya menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Saubat. Sahabat Nabi yang bernama Saubat ini memiliki keistimewaan, di mana sahabat Nabi yang satu ini itu sangat rajin sekali melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Saking rajinnya dia tidak pernah sekalipun tertinggal sholat berjamaah di masjid. Dia selalu berada di saf paling depan. Dan yang unik dari sahabat yang satu ini adalah beliau sholat di saf paling depan dan dia berdiri di pojok yang paling kanan. Dia sengaja memilih pojok yang paling kanan bukan berarti dia ingin mojok ya, tetapi dia ingin tempat yang lebih khusyuk untuk dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saking rajinnya dia sholat berjamaah dan dia pasti selalu di bagian pojok kanan. Saking seringnya dia sholat berjamaah di masjid, Rasulullah sampai notice kepada dia. Rasulullah perhatian kepada dia. Dan pada suatu hari ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid, sahabat yang bernama Saubat ini terlambat. Apakah gerangan yang terjadi? Maka Rasulullah dan para sahabat yang lain pun menunggu. Sekira waktu subuh hampir berakhir, maka Rasulullah pun memulai sholat berjamaah tanpa sahabat yang bernama Saubat tadi. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka beliau berkata-kata atau bertanya nih kepada teman-temannya, kepada para sahabat-sahabatnya, kemanakah gerangan sahabat kita yang bernama Saubat ini? Kenapa tidak seperti hari biasanya? Biasanya beliau sangat rajin sekali sholat di masjid, tapi kenapa hari ini tidak masuk? Ternyata salah satu sahabat mendengar kabar bahwa sahabat yang bernama Saubat ini sedang sakit. Maka Rasulullah dan para sahabat pun berencana untuk menjenguk sahabat yang bernama Saubat ini. Dan tibalah hari di mana Rasulullah dan para sahabat berangkat ke rumah Saubat. Dan yang sangat membikin kita sangat deg-degan, membikin kita sangat luar biasa sekali. Ternyata jarak antara masjid dan juga rumah Saubat itu sejauh 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan menggunakan kaki. Berjalan kaki selama 3 jam perjalanan. Bisa dibayangkan setiap hari sahabat yang bernama Saubat ini sholat subuh berjamaah tidak pernah telat. Jam berapa kira-kira berangkatnya? Jika di sini sekarang pukul 5 sholat subuh dimulai, berarti jam 2 pagi. Sahabat yang bernama Saubat ini berangkat dari rumah. Sungguh sangat luar biasa sekali perjuangan sahabat yang satu ini. Setelah sampai di rumah sahabat yang bernama Saubat, Rasulullah dan para sahabat bertemu dengan istrinya. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada istrinya, "Di manakah Saubat?" Maka istrinya pun menjawab, "Ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia." Rasulullah dan para sahabat pun bersedih. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Apakah ada suatu kejadian yang aneh yang menimpa Saubat sebelum dia meninggal?" Maka istrinya pun menjawab, "Saya rasa tidak ada. Tetapi ada beberapa pernyataan yang terucap dari mulut suami saya ketika ingin meninggal, tapi saya tidak mengerti ya Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah itu?" Istrinya pun menjawab, "Seketika hendak sakaratul maut, suami saya berkata, 'Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh?' Kemudian mengucapkan kalimat lagi, 'Kenapa tidak dengan yang baru? Kenapa tidak yang baru?' Dan berucap lagi, 'Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya?' Mendengar pernyataan dari istri dari sahabat Saubat, Rasulullah pun tersenyum. Kemudian malaikat turun membawakan berita dari langit.
Dan Rasulullah pun menyampaikan berita tersebut kepada istri dan para sahabatnya. Rasulullah menjelaskan, ketika orang hendak mendekati sakaratul maut, maka orang tersebut akan ditampakkan layar di dalam dimensinya, dan di layar tersebut akan ditampilkan segala macam amal ibadah yang telah ia lakukan selama hidup di dunia, baik itu amal baik ataupun amal buruk, semua ditampakkan. Dan ketika dia berucap, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Rasulullah menjelaskan, pada kala itu ditampakkanlah amal ibadah ketika sahabat yang bernama Saubat ini berjalan kaki dari rumah menuju ke masjid ketika hendak sholat subuh. Ditampakkanlah setiap langkahnya menuju ke masjid, ditampakkanlah pahala yang sangat berlimpah. Karena itulah sahabat yang bernama Saubat ini berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak dengan yang baru? Kenapa tidak dengan yang baru? Ternyata pada saat ini ditampakkan lagi lah amal kebaikannya. Ketika saat musim dingin, sahabat yang bernama Saubat ini mengenakan jaket 2 lapis. Jaket lapisan pertama adalah jaket yang baru dia beli, sedangkan jaket yang lapisan luar adalah jaket yang sudah lama dia miliki. Ketika dia berjalan pada saat musim dingin, ia melihat seseorang yang sedang kedinginan. Kemudian sahabat yang bernama Saubat ini memberikan jaketnya kepada orang yang kedinginan tersebut. Jaket yang bagian luar yang lama yang dia belikan. Kemudian ditampakkanlah semua amal ibadahnya. Kemudian Saubat tadi berucap, kenapa tidak dengan yang baru? Kenapa tidak dengan yang baru? Tentu dengan jaket yang lebih baru pasti pahalanya akan lebih banyak. Dan yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Ternyata ditampakkanlah lagi pahala ketika dia suka sekali bersedekah. Ketika dia mendapat rezeki, dia menyisihkan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ditampakkanlah amal ibadahnya. Maka sahabat tadi berucap, kenapa tidak semua hartanya? Kenapa tidak semua hartanya? Itulah maksud dari 3 ucapan dari sahabat Saubat tadi yang tidak dimengerti oleh istrinya. Semoga dari kisah ini dapatlah kita sebagai pendengar dan saya sendiri pribadi dapat mengambil hikmah dari kisah yang baru saya sampaikan. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.